Hiperbola sebagai irisan kerucut. Hiperbola sebagai hasil dari irisan bidang datar dengan dua buah kerucut yang saling bertolak belakang. Seperti gambar di samping ada dua buah kerucut yang saling bertolak belakang. Hiperbola didefinisikan sebagai kumpulan titik-titik yang selisih jarak antara titik tetap atau titik fokus dengan garis direktris selalu sama atau konstan. Unsur-unsur hiperbola yaitu titik pusat di 0,0, kemudian titik fokus plus minus C,0, titik puncak plus minus A,0, rumus perhubungan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Persamaan hiperbola. Pertama, mari kita lihat hiperbola horizontal. Sesuai namanya, hiperbola ini membuka ke kiri dan ke kanan dengan pusat di 0,0. Persamaannya adalah x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Poin kuncinya adalah variabel x kuadrat. Di sini bernilai positif karena dia horizontal. Puncaknya berada di sumbu x, yaitu pada titik a,0 dan negatif a,0. Selanjutnya, untuk hiperbola vertikal, hiperbola ini membuka ke atas dan ke bawah. Persamaannya menjadi y kuadrat per a kuadrat dikurang x kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Di sini, variabel yang bernilai positif adalah y kuadrat. Karena ia vertikal, maka titik puncaknya berpindah ke sumbu y, yaitu di 0,a dan 0, negatif a. Persamaan hiperbola tak standar tipe 1. Persamaan hiperbola yang berpusat di titik H, K dengan titik fokus pada sumbu utama yang sejajar dengan sumbu Y, dalam kurung H, K plus C tutup kurung dan dalam kurung H, K dikurang C tutup kurung. Bentuk persamaannya yaitu dalam kurung Y dikurang K tutup kurung kuadrat per A kuadrat dikurang dalam kurung X dikurang H tutup kurung kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan hiperbola tak standar tipe 2 yang memiliki titik pusat di H, K di mana kedua sumbunya yaitu sumbu transversal dan sumbu sekawan tidak sejajar dengan sumbu koordinat kartesius. Kedudukan titik terhadap hiperbola. Sebuah titik yang terletak satu bidang dengan hiperbola akan mempunyai 3 kemungkinan kedudukan. Melalui rumus dalam kurung X dikurang P tutup kurung kuadrat per A kuadrat dikurang dalam kurung Y dikurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Berikut ini kedudukan titik dengan horizontal dan vertikal. Yang pertama, kedudukan titik di dalam hiperbola. Jika bentuk hiperbola horizontal, maka X dikurang P dalam kurung kuadrat per A kuadrat dikurang Y dikurang Q tutup kurung kuadrat per B kuadrat lebih besar dari 1. Kemudian untuk jika hiperbola berbentuk vertikal, maka X dikurang P kuadrat per A kuadrat dikurang dalam kurung Y dikurang Q tutup kurung kuadrat per B kuadrat lebih besar dari negatif 1. Kemudian, jika titik terletak tepat pada hiperbola, maka jika hiperbola berbentuk horizontal, maka dalam kurung X dikurang P tutup kurung kuadrat per A kuadrat dikurang Y dalam kurung Q tutup kurung kuadrat per B kuadrat lebih sama dengan 1. Kemudian, jika hiperbola berbentuk vertikal, maka dalam kurung X dikurang P tutup kurung kuadrat per A kuadrat dikurang Y dikurang Q tutup kurung kuadrat per B kuadrat sama dengan negatif 1. Kemudian,
Untuk titik yang terletak di luar hiperbola, jika hiperbola berbentuk horizontal, maka rumusnya X dikurang P tutup kurung kuadrat per A kuadrat dikurang Y dikurang Q kuadrat per B kuadrat lebih kecil dari 1. Kemudian jika hiperbola berbentuk vertikal, maka dalam kurung X dikurang P tutup kurung kuadrat per A kuadrat dikurang Y dikurang Q kuadrat per B kuadrat kurang dari negatif 1. Kedudukan garis terhadap hiperbola. Yang pertama, garis yang tidak memotong hiperbola. Nilai diskriminannya lebih kecil dari 0. Yang kedua, garis memotong hiperbola di satu titik atau menyinggung hiperbola. Nilai diskriminannya sama dengan 0. Yang ketiga, garis memotong hiperbola di dua titik. Nilai diskriminannya lebih besar dari 0. Contoh soal, ada sebuah hiperbola yang berpusat di O 0,0. Coba tentukan sebuah persamaan hiperbola yang berbeda dengan memenuhi ketentuan. Yang pertama, salah satu puncaknya berada di 6,0. Yang kedua, hiperbola dengan membuka ke arah kanan dan ke kiri. Diketahui karena hiperbolanya berpusat di O dalam kurung 0,0 dan membuka ke arah kanan dan ke kiri, maka bentuk umumnya yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Puncak berada di plus minus A,0 karena salah satu puncaknya adalah 6,0. Maka A sama dengan 6, berarti kalau A kuadrat sama dengan 36. Pilih B sama dengan 4. Maka jika B kuadrat sama dengan 16. Lalu di sini kita akan masuk pada C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kita ingin mencari nilai C kuadrat. Berarti sama dengan A kuadratnya tadi 36 ditambah dengan B kuadratnya tadi adalah 16, berarti 36 tambah 16 adalah 52. C kuadrat sama dengan 52. Karena kita mencari C-nya saja, berarti C sama dengan akar 52. Jadi diperoleh bentuk persamaannya yaitu X kuadrat per 36 dikurang Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Kita mencari persamaan yang kedua. Kita misalkan B-nya sama dengan 3, maka kalau B kuadrat sama dengan 9. Untuk mencari C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, berarti C kuadrat sama dengan A kuadratnya tadi 36, B kuadratnya adalah 9. Lalu C kuadrat sama dengan 36 ditambah 9. Yaitu 45. Karena kita mencari C-nya saja, berarti C sama dengan akar 45. Jadi persamaan yang kedua kita peroleh yaitu X kuadrat per 36 dikurang Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Jadi didapat dua persamaan yang berbeda yaitu X kuadrat per 36 dikurang Y kuadrat per 16 sama dengan 1 dan X kuadrat per 36 dikurang Y kuadrat per 9 sama dengan 1.
sebuah contoh soal garis 1, bentuk persamaannya adalah X dikurang Y tambah 1 sama dengan 0. Garis 2, bentuk persamaannya X tambah Y tambah 2 sama dengan 0. Untuk A sama dengan 2 dan B-nya sama dengan 1. Dengan menyelesaikan menggunakan persamaan hiperbola tak standar tipe 2. Nah, bentuk persamaan hiperbola tak standar tipe 2 ada di bawah ini ya. Kemudian kita lanjut pada bentuk penyelesaiannya. Nah, untuk yang N1X dikurang L1Y tambah N2 ini kita substitusikan menggunakan bentuk persamaan garis 2. Kemudian untuk yang bagian dalam kurung L1X ditambah N1Y tambah N1 ini kita menggunakan bentuk persamaan garis 1. Makanya dia menghasilkan bentuknya seperti ini ya. Untuk A-nya ini kan kita sudah ketahui bahwa sama dengan 2. Berarti kalau dia dimintanya A kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Berarti hasilnya adalah 4. Begitu juga dengan B. B-nya kan sudah diketahui 1. Berarti kalau dia dimintanya B kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Berarti hasil akhirnya adalah 1. Oke, lanjut sama dengan di sini ya, kita tetap menuliskan sama dengan 1 karena kita mengikuti dengan bentuk persamaannya tadi. Nah, lalu kita mulai lakukan perhitungan. Nah, di sini kan ada dalam kurung akar, kemudian tutup kurung ada kuadrat. Nah, di sini bisa kita coret. Jadi akan menghasilkan seperti di langkah berikut ini. Nah, begitu juga dengan yang bagian sebelahnya ini, kita coret juga. Lalu dia akan menyisakan seperti bentuk dalam kurung X ditambah Y tambah 2 tutup kurung kuadrat per 4 kali dalam kurung 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat tutup kurung dikurang dalam kurung X dikurang Y tambah 1 tutup kurung kuadrat per 1 dikali dalam kurung 1 dikali 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat kurung sama dengan 1. Nah, langkah selanjutnya tinggal ini melakukan perhitungan seperti biasa lalu akan menghasilkan bentuk seperti ini. Nah, kita hitung saja. Kalau bentuk yang di bagian atasnya ini tetap kita tuliskan, tidak perlu dilakukan perhitungan. Nah, untuk ini kan 4 dikali 2 hasilnya 8. Lalu 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, jadi inilah hasil akhir dari contoh soal yang kita bahas. Nah, untuk itu kita sudah mendapatkan hasil akhirnya. Kita ingin melihat bentuk gambarnya itu seperti apa, bentuk grafisnya. Jadi kita bisa menggunakan GeoGebra. Sebuah teknologi yang digunakan untuk menentukan posisi saat ini dan merencanakan rute perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain secara akurat. Contoh sistem navigasi seperti Loren, DK, dan GPS modern. Arsitektur dan struktur bangunan, contohnya menara pendingin nuklir, atap cangkang, dan struktur jembatan kabel. Optik dan teleskop, contohnya seperti kacamata progresif, kolektor energi surya, dan teleskop katadioptrik.